Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat. Akhirnya setelah sowan pada seniman multitalent dan aktor Budet Kartarejasa dengan nyanyian Encik Krishna Tengji Tengbeh, Njarji Njarbeh, Ganjar Pranowo menyatakan siap sedia jika dimajukan sebagai calon presiden. Kalau untuk bangsa dan negara, apa sih yang kita tidak siap? Pernyataan yang pintar dari Ganjar melegakan pendukungnya. Juga pada partai di luar PDIP yang memberi dukungan pada Gubernur Jawa Tengah itu. Setidaknya hal itu memecah kebuntuan posisi Ganjar yang selama ini seolah terkunci sesama kader PDIP, kebetulan anak kandung ketum partai itu. Kita semua tahu soal perseteruan dalam tanda petik antara mereka, tanda petik dalam pengertian sebegitunya, padahal mereka satu partai. Bahkan ketika Ganjar dalam berbagai polling capres menjuarai di atas Prabowo dan Anies. Kok bisa-bisanya Ganjar justru dibully di kandang sendiri? Kenapa PDIP tampak tidak suka kadernya moncer, mumbul? Benarkah ini kontestasi internal antara anak pemilik rumah dan anak kos karena elektabilitas anak pemilik rumah cuma 1 digit? Atau ini semua cuma sandiwara politik? Puan Maharani, nama anak ketua umum partai itu, foto-fotonya segede gaban sudah dipajang di berbagai baliho se-Indonesia Raya. Entah atas biaya siapa, konon di Solo Gibran juga turut membiayai. Demikian juga di beberapa daerah, masing-masing elite partai dan kepala daerah urunan yarwe-yarwe untuk baliho itu. Kalau di Semarang kita tidak tahu Ganjar ikut urunan atau tidak, kok berani-beraninya posting foto di IG, berdiri di bawah baliho Puan yang siap menghat-trickkan kemenangan PDIP. Belum pula para hamba sahaya sudah membentuk Dewan Kolonel, mirip istilah Dewan Jenderal yang ditiupkan elite PKI pada Soekarno, bahwa ada beberapa jenderal TNI AD yang hendak melakukan kudeta pada Oktober 1965. Dewan Kolonel ini kok gerakannya mirip mau kudeta pada Megawati pada saat senjanya, sebagaimana akhir kekuasaan Soekarno. Para loyalis yang hendak mewangikan Puan Maharani apakah seperti para loyalis Soeharto yang hendak menggulingkan Soekarno di tahun 65? Alah, tafsir kok berlebihan. Tapi Johan Budi mungkin tak menyadari itu, apalagi Bambang Pacul yang tampak paling semangat menghajar Ganjar Pranowo. Maka buru-buru Hasto Kristianto meredamnya, apalagi setelah muncul candaan Dewan Kopral. Sekjen PDIP itu bilang dekol hanyalah guyonan. Guyonan? Nobody is perfect. Tidak ada siapapun yang sempurna termasuk diri yang bersalah. Ataupun siapapun yang sedang berkuasa saat itu. Kita semua tahu trik dalam politik, kekuasaan tak pernah beda. Dari zaman Ken Arok hingga SBY. Tapi benarkah konflik internal itu karena Puan dan Ganjar? Jangan-jangan sekali lagi ini hanya sandiwara politik. Bukankah kata Mbah Ahmad yang grup bandnya mendapat berkah Tuhan? Dunia ini. Atau ini sebenarnya bentuk kegagalan Megawati dalam konsolidasi partai menjelang hari-hari senjanya? Atau Megawati mau jadi ketum partai seumur hidup? Atau Megawati mau dikudeta beneran oleh Dewan Kolonel? Tahun 2024 memang tahun krusial bagi PDIP pasca Jokowi. Orang seperti Jokowi tak muncul per 5 tahun. Ganjar muncul memenangi berbagai polling capres tak lepas dari Jokowi efek. Suka tidak suka, Jokowi adalah pecah telur reformasi yang tak berujung. Hanya kelompok Surya Paloh dan Anies saja yang menuding pembangunan infrastruktur tidak penting. Tidak mengingat bagaimana Indonesia dibanding beberapa negara ASEAN benar-benar blangsang. Berdiri di perbatasan negara, memandang negara-negara seberang, akan terasakan negeri yang kaya raya ini begitu suram dan
tampak bodoh. Siapapun konsultan ahli elite politikus, kita tahu pembangunan infrastruktur untungnya sedikit dan gampang ketahuan kalau korupsi. Beda dengan pembangunan mental spiritual, anggarannya bisa digede-gedein tapi hasilnya meneketehe. Karena dengan arsitektur kata-kata muncul adagium yang diperlukan adalah kerja cerdas, bukan kerja keras. Sementara kerja keras model Jokowi diketawain dan dihina sebagian desit. Sedangkan kerja cerdas yakni dengan tata kata, bukan tata kota. Dalam deklarasi Capres Nasdem, Anies memunculkan istilah continuity and change. Apakah itu yang dimaksudkan antitesis oleh Sulvan Lindan yang kemudian dia dipecat dari Nasdem? Dalam berbagai pertemuan para relawan pendukung fanatik Jokowi, Ganjar dianggap yang paling mendekati. Meski sama-sama alumni Gajah Mada, Ganjar lebih mendekati prototipe Jokowi daripada Anies yang lebih antitesis. Pemimpin seperti Jokowi mungkin disenangi rakyat meski tidak disukai bawahannya. Dalam pemerintahan yang korup, atasan yang hanya pandai pencitraan akan lebih menyenangkan bawahannya. Sayangnya pertarungan Pilpres akan tetap mengusung model-model kampanye jadul zaman pra-peradaban, masih sibuk soal personality. Mana ada di antara mereka yang siap dicapreskan, siap pula dengan rancang bangun soal Indonesia mau dibagaimanakan. Toh nanti ada tim pakar yang merapat. Untungnya kita baru punya satu capres setidaknya yang sudah dideklarasikan secara formal oleh satu partai yang belum memenuhi presidensial threshold. Yang lainnya seperti Prabowo dan Ganjar baru dalam taraf bersedia atau siap jika dicalonkan. Dari sisi fatsun politik mereka berdua tahu waktu dan empan papan. Prabowo masih anggota kabinet pemerintah, Ganjar masih gubernur aktif dan tunduk pada aturan partai di mana keputusan soal capres adalah otoritas ketua umum. Sementara Anies yang waktu itu masih gubernur aktif dan Nasdem masih anggota koalisi pemerintah sudah berani mendeklarasikan capres, padahal pembukaan pendaftaran baru akan dimulai September 2023. Ini bagian dari trik politik yang tricky. Jangankan kita rakyat jelantah, Surya Paloh dan partainya pun juga ternyata tak siap dengan pencapresannya itu sendiri, menjadi kontraproduktif, menjadi bumerang, dan mereka reaktif menanggapi isu reshuffle. Terus saling unjuk jasa siapa yang berdarah-darah mengantar Jokowi sampai ke istana. Padahal kita semua juga tahu banyak yang mendompleng nama Jokowi untuk ikut kecipratan wanginya kekuasaan. Jangan lupa, kemenangan PDIP pun dalam pemilu 2014 antara lain karena katrolan popularitas Jokowi. Tetapi dalam politik, pamrih baru akan mereka katakan dengan bangga ketika kepepet. Karena ulah Surya Paloh dan kawan-kawannya di luar partai, kita yang baru agak bisa bernafas karena COVID-19 sudah diribetin persoalan yang tak penting untuk rakyat jelantah. Padahal pemerintahan baru berjalan separuhnya dan situasi ekonomi dunia tidak baik-baik saja. Setelah kelompok 212 dan kami surut, kini Jokowi masih saja ditantang oleh anggota koalisinya sendiri dengan jargon antitesis continuity and change. Bersamaan waktu dengan munculnya gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi, di mana Bambang Tri, penggugat yang pengangguran itu, mau membeli ijazah teman sekelas Jokowi seharga 10 miliar rupiah. Dari mana itu duit? Sekalipun hoax dan halu. Dan apa hubungannya? Kok pas banget waktunya?